Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Ucok Film. Gimana hari ini? Masih lancar kan puasanya? Sambil menemani hari-hari kalian berpuasa, Wah di sini akan membahas film action. Wah kasih tahu ya, agen di film ini kepalanya botak. Ada yang tahu siapa? Tapi bukan Saitama guys. Wah akan membahas film Hitman. Film ini sendiri disutradarai oleh Xavier Gens dan dirilis tahun 2007. Film berdurasi 1 jam 40 menit ini mendapat nilai 6,3 dari situs IMDb. Gak usah banyak omong lagi, kita langsung meluncur saja ke alur ceritanya. Hayu. Oh jangan lupa intro dulu guys. Ucok film dulu gak sih? Ahai. Di awal film kita akan diperlihatkan beberapa anak yang sedang menjalani latihan, layaknya seorang anggota militer. Mereka dilatih oleh sebuah organisasi yang sangat misterius dan rencananya para anak-anak ini akan dijadikan sebagai agen pembunuh bayaran. Anak-anak ini tidak mempunyai nama, tapi mereka ditandai dengan sebuah tato di kepalanya. Lalu scene berpindah ke London. Terlihat seorang kepala polisi bernama Mike sedang pulang ke rumahnya. Mike terkejut karena ada mayat di rumahnya. Dan ternyata itu adalah ulah dari agen botak yang memiliki kode 47. Kita panggil saja dia Asep 47. Ya harusnya sih dipanggilnya Agen 47. Nah, karena kita ini itu kan lah dibedain gitu. Jadi kita panggil saja Asep 47. Si Asep 47 ini ternyata agen terbaik yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Bahkan dia mampu modal sambil nagog. Scene pun kembali berpindah ke 3 bulan sebelum kejadian tersebut. Sedikit informasi, si Asep 47 ini bekerja untuk organisasi yang sangat misterius. Organisasi ini sangat rahasia dan tidak berpihak pada siapapun. Organisasi ini melatih anak-anak yatim piatu agar menjadi pembunuh bayaran profesional. Seperti di awal film tadi, di Afrika bagian Karangpucung, si Asep 47 ini diberikan tugas untuk membunuh panglima perang yang bernama Buana Ovi. Terlihat Buana Ovi sedang menginterogasi seseorang. Ketika ditanya, orang tersebut menjawab dengan suara yang tidak jelas. Ternyata tenggorokan orang tersebut sudah dipasangi bom oleh si Asep 47. Dan panglima tersebut pun modar. Di sebuah kantor polisi di Afrika, seorang jenderal tengah berbincang dengan Mike berkaitan dengan kematian kelompok si Buana Ovi ini. Di sini terlihat bahwa Mike sangat terobsesi dengan si Asep 47. Mike sendiri bahkan sudah 3 tahun mengejar si Asep, tapi semua usahanya gagal. Bahkan terlihat di sebuah peta si Asep 47 ini sudah banyak sekali membunuh orang. Asep botak memang psikopat ya guys. Ngomblok. Singkat cerita, si Asep 47 diperintahkan pergi ke Rusia untuk membunuh presiden Rusia yang bernama Mikhail Belikov. Si Asep 47 diperintahkan membunuh presiden tersebut dengan cara terang-terangan alias disaksikan banyak-banyak orang. Keesokan harinya, ketika presiden sedang menghadiri sebuah acara, si Asep 47 sudah siap dengan snipernya. Dan presiden pun harus modar karena hulunya bucat. Setelah misinya selesai dan hendak pulang, si Asep 47 dihubungi oleh organisasi untuk membunuh saksi mata yang bernama Nika Boronina. Karena ketika si Asep 47 sedang melakukan misinya, si Naik ini melihat si Asep lah yang membunuh presiden Rusia tersebut. Asep 47 pun pergi untuk membunuhnya agar tidak ada lagi saksi mata.
Ketika bertemu dengan Nika, si Asep 47 tidak bisa membunuhnya karena ketika mereka saling bertatapan, tatapan Nika seperti tidak pernah bertemu dengan si Asep 47. Tak berselang lama si Asep 47 pun ditembak oleh agen botak lainnya. Tapi sayangnya tembakannya meleset dan Asep 47 pun selamat. Sesampainya di hotel, si AC-47 mendengar kabar bahwa Mikhail Belikov masih hidup. Ternyata tembakan dari si AC-47 hanya mengenai pelipis matanya saja. Sontak si AC-47 pun kaget terheran-heran. Anjing, nah itu bisa meleset gitu, bisa nu aing matara, anjing goblok seta. Bahkan terlihat kepala dari sang presiden pun bucat. Dan di sini si AC-47 paham bahwa dirinya sudah dijebak oleh kliennya dan juga organisasinya sendiri. Terlihat di luar sudah banyak sekali polisi Rusia beserta Mike yang akan menangkap si Asep. Ternyata keberadaan si Asep-47 sudah diketahui oleh CCTV. Lalu ada seseorang dari organisasi yang menelepon si Asep-47. Dia bernama Dayana. Dayana ini adalah orang yang selalu terhubung dengan si Asep-47. Dayana inilah yang selalu memberikan tugas-tugas kepada si Asep. Dayana memberitahu bahwa Asep-47 telah dijebak oleh organisasinya dan memberikan kabar bahwa di luar sudah banyak sekali polisi yang mengepung hotel tersebut. Tak berselang lama para polisi sudah berada di depan pintu si Asep. Bukannya diketuk dulu, ini mah padu torobos geura anjing aing mah aneh. Alhasil para polisi ini terkena jebakan dari si Asep-47. Duar cik aing ge kan. Aduh aing mah. Asep-47 pun berusaha untuk keluar dari hotel itu. Tapi dia harus melawan beberapa polisi Rusia yang sudah mengepung hotel tersebut. Akhirnya Asep-47 pun berhasil kabur melalui sungai yang berada di belakang hotel. Mike kecewa karena lagi-lagi ia gagal menangkap Asep-47. Di sisi lain Asep-47 yang berhasil kabur menculik wanita yang bernama Nika Boronina. Nika diculik untuk dimintai penjelasan apa yang Nika ketahui tentang Mikhail Belikov. Ternyata Mikhail Belikov ini mempunyai kembaran yang bernama Belikov. Belikov sendiri sudah mengincar kursi presiden sejak lama. Jadi organisasi ini bekerja sama dengan Belikov agar seolah-olah presiden tetap hidup. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Mikhail Belikov sudah mati. Dan tujuan organisasi ini meminta agar Nika dibunuh karena Nika mengetahui banyak informasi tentang Mikhail Belikov dan Belikov karena ternyata Nika ini adalah wanita simpanan dari Belikov. Dia selalu disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Nika sendiri sangat menderita dengan kehidupannya itu. AC-47 pun mulai iba dan kasihan pada Nika. AC-47 pun akhirnya membawa Nika bersamanya agar dia dapat melindunginya dan menemukan Andrei Belikov. Asep-47 dan Nika sudah diikuti oleh beberapa pembunuh bayaran yang dikirim oleh organisasi untuk membunuh mereka berdua. Mike juga sudah terlihat berada di sana. Asep-47 memancing para agen botak ini untuk pergi ke tempat yang lebih sepi agar tidak terjadi keributan di depan umum. Dan satu demi satu para agen botak ini dibantai habis oleh Asep-47. Sin pun berpindah ke Moskow, Rusia. AC-47 mengutus Nika untuk bertemu dengan salah satu agen CIA bernama Smith. Melalui Nika, 47 menawarkan kesepakatan dengan CIA untuk membunuh Andrei Belikov. Sedikit informasi, Andrei Belikov ini adalah adik dari Mikhail Belikov.
Smith pun memberitahu bahwa Unre akan melakukan pertemuan dengan seseorang pengedar senjata ilegal yang bernama Price. Itu adalah kesempatan untuk bertemu dengan Unre. Karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya dan pertemuan mereka akan dilakukan di Istanbul, Turki dalam 2 hari. Asep 47 dan Nika pun segera pergi ke Istanbul. Di sebuah restoran, Asep 47 berhasil membius Price di kamar mandi restoran tersebut. Singkat cerita, Asep 47 pun datang ke kediaman Unre dengan mengatakan bahwa dia adalah Price. Ketika berbincang, salah satu anak buah Unre mengatakan bahwa dia bukanlah Price. Tak berselang lama, Asep 47 pun membantai habis semua orang-orang di sana, termasuk membunuh Unre Belikov. Alasan Asep 47 membunuh Unre adalah untuk memancing Belikov agar muncul ke permukaan dengan menghadiri acara pemakaman adiknya. Asep 47 dan Nika pun berhasil berpisah di dalam kereta karena Asep 47 harus menyelesaikan misinya tersebut. Di sisi lain, di ruangan jenazah Belikov bertemu dengan Yuri. Yuri ini adalah seorang agen Rusia yang bekerja untuk Belikov. Belikov sangat kecewa kepada Yuri karena dia tak bisa menangkap Asep 47 dan Nika Boronina. Singkat cerita, Asep 47 pun menculik Yuri di rumahnya. Yuri disekap dan Asep 47 memaksa Yuri untuk memerintahkan anak buahnya membunuh Belikov. Jika tidak, maka Yurilah yang akan mati. Lalu acara pemakaman pun dilakukan di sana. Terlihat banyak sekali pengawal dan para tentara yang menjaga Belikov. Bahkan tempat pidato dari Belikov dipasangi kaca anti peluru. Dikarenakan waktu sudah hampir habis, Yuri pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Belikov. Tembakan pun mulai dilayangkan. Para tentara dan penjaga sangat sigap dan langsung mengamankan Belikov. Ketika sedang mengamankan Belikov, salah satu petugas membunuh petugas lainnya. Ternyata itu adalah Asep 47 yang menyamar. Asep 47 pun membawa Belikov ke sebuah ruangan dan membunuhnya di sana. Setelah membunuh Belikov, Asep 47 pun menyerahkan dirinya kepada Mike. Ketika di perjalanan, salah satu agen CIA menghentikan Mike, tapi tak diduga Asep 47 sudah tidak ada di dalam mobil. Dan film kembali ke scene awal. Ternyata mayat yang ada di awal scene tadi adalah mayat dari agen botak lainnya yang ingin membunuh Mike. Terlihat Asep yang sedang mengawasi Nika. Dan terlihat juga ada mayat agen botak di sana yang mencoba membunuh Nika. Dan film pun selesai. Duh anjing, ieu beak pisan euy sorawa. Duh aing mah waas ieu mah bener. Duh sararat kieu, aduh aing mah asa kudu goblok. Bagaimana filmnya? Cukup seru kan? Lumayanlah untuk menemani puasa kalian. Wah di sini mau berterima kasih juga kepada yang udah subrek dan Wah mohon maaf bila masih ada kekurangan. Kita bangun channel ini sama-sama ya. Makasih yang udah subrek dan yang belum tolong subrek biar Wah semangat bikin videonya. Wah juga mau berterima kasih kepada kalian karena video yang agen Mr. Bean sudah ditonton 20.000 orang. Makasih semuanya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share, dan komen apalagi film yang harus Wah bahas. Wah pamit, selamat menjalankan ibadah puasa. Hatur thank you sadayana. Hatur thank you sadayana. Tukang cilok, tukang tahu. Aduh malah ingat anjir bisi batal. Aduh. Tara thank you.